Kejadian aneh di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyajikan sebuah kisah nyata yang sangat luar biasa, penuh dengan misteri, dan menyimpan pelajaran hidup yang sangat berharga. Kisah ini bermula dari sebuah desa yang tenang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang sudah sangat lama mengarungi bahtera rumah tangga. Bayangkan, sudah 36 tahun lamanya mereka menikah. Waktu yang sangat panjang bukan? Namun, sampai detik ini, takdir belum mengizinkan mereka untuk mendengar tangis bayi atau memegang buah hati mereka sendiri. Mereka hidup sederhana, sangat sederhana. Sang suami setiap hari bekerja keras membanting tulang di bawah terik matahari sebagai seorang buruh tani. Tangannya kasar, keringatnya menetes, demi mencari sesuap nasi. Sedangkan sang istri, beliau membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai rentenir atau orang yang meminjamkan uang kepada warga sekitar. Mereka berdua hidup berdampingan, saling mengisi. Namun selalu ada rasa hampa di hati karena belum memiliki keturunan, hingga akhirnya sebuah kesempatan emas datang menghampiri hidup mereka yang sederhana ini. Sebuah undangan yang diimpikan oleh seluruh umat muslim di dunia, panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu, mereka berangkat ke Tanah Suci dengan hati yang berbunga-bunga. Harapan besar mereka titipkan di sana. Semoga dengan berhaji, dosa-dosa mereka diampuni, dan yang paling utama, semoga Allah segera mengabulkan doa mereka untuk dikaruniai anak. Saat itulah kejadian aneh mulai terjadi di tengah lautan manusia yang begitu padat, di mana semua mata tertuju pada kemegahan Baitullah, di mana semua orang menangis terharu melihat Ka'bah. Ada yang berbeda dengan pasangan suami istri ini. Mereka berkeliling, mereka beribadah, mereka melakukan semua rangkaian ibadah haji dengan benar. Namun, anehnya, ada satu hal yang tidak pernah mereka rasakan. Sepulang dari Tanah Suci, saat mereka bertemu dengan seorang ustadz untuk bercerita dan bermusyawarah, dengan suara gemetar dan mata yang berkaca-kaca mereka mengaku hal yang mengejutkan. Mereka berkata, "Ustadz, maafkan hamba, selama kami berada di Mekah, selama kami berada di Masjidil Haram, mata kami sama sekali tidak bisa melihat Ka'bah." Bayangkan teman-teman, berada tepat di depannya, di tengah kerumunan yang semua orang melihatnya. Namun mata mereka seolah tertutup oleh sesuatu yang gaib. Mereka hanya melihat orang-orang yang berjalan, melihat langit, melihat lantai, tapi bangunan suci itu sama sekali tidak tampak oleh pandangan mereka. Mendengar penuturan itu, sang ustadz pun terkejut dan terdiam lama. Beliau pun memberikan nasihat dan saran terbaik. Mungkin ini adalah teguran, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, mungkin ada penghalang yang harus disingkirkan. Sang ustadz menyarankan agar mereka memperbaiki niat, memperbanyak istighfar, dan mencoba untuk kembali ke Tanah Suci. Namun kali ini dengan melaksanakan ibadah umroh. Dengan semangat yang baru dan harapan yang tinggi, pasangan ini pun menyiapkan segala sesuatunya lagi. Mereka berangkat untuk umroh yang pertama. Sesampainya di sana, mereka berusaha lebih khusyuk, lebih banyak berdoa, lebih banyak menangis. Namun, apa yang terjadi? Misteri yang sama kembali terulang. Jamaah lain bersujud dengan haru melihat Ka'bah. Namun mereka tetap tidak bisa melihat apa yang dilihat orang lain. Hati mereka hancur, air mata tak henti mengalir. Mereka tidak menyalahkan takdir. Mereka justru berpikir mungkin kurangnya iman atau kurangnya taat mereka kepada Allah. Akhirnya dengan tekad baja, mereka memberanikan diri untuk pergi untuk yang ketiga kalinya. Mereka melaksanakan umroh yang kedua.
Total perjalanan suci ini sudah mereka tempuh sebanyak 3 kali, 1 kali haji, dan 2 kali umroh. Uang yang dikeluarkan tidak sedikit, tenaga yang terkuras sangat banyak, usia mereka yang sudah senja pun semakin renta, namun, hasilnya tetap sama, Ka'bah itu tetap tak pernah terlihat oleh mata mereka. Lantas, apa sebenarnya makna di balik semua kejadian luar biasa ini? Para ulama dan ahli ilmu hati berkata bahwa ada sebuah pepatah yang sangat dalam maknanya, sesungguhnya bukan mata yang buta, tapi hati yang ada di dalam dada yang buta. Ada beberapa kemungkinan dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini. Pertama, ini bisa jadi adalah teguran keras dari Allah SWT terkait sumber rezeki. Kita tahu sang istri bekerja sebagai rentenir. Seringkali dalam praktiknya, bisnis ini menyentuh wilayah riba atau bunga, dan cara-cara yang mungkin menyusahkan orang lain. Rezeki yang tidak halal ini menjadi dinding penghalang yang tebal, sehingga ibadah mereka seolah tidak sampai ke langit, dan pemandangan suci pun tertutup. Kedua, ini adalah ujian kesabaran dan perintah untuk berubah. Allah menunjukkan bahwa seberapa mahal pun biaya ibadah, seberapa jauh pun kita pergi, jika hati belum bersih dan cara hidup belum benar, maka kenikmatan beribadah itu akan sulit dirasakan. Kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa membersihkan hati dan membersihkan harta adalah 2 hal yang wajib sebelum kita menghadap Allah. Mungkin mereka tidak bisa melihat Ka'bah dengan mata fisik. Semoga kisah ini justru bisa membuka mata hati kita semua untuk selalu memilih jalan yang lurus, mencari rezeki yang halal, dan menjaga hati agar selalu bersih. Semoga cerita ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.